Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa khafiyuh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Salih-salihahku literat muda min satu Yogyakarta yang disayangi Allah, yang sangat dibanggakan oleh Allah. Ketahuilah, bulan Ramadan, bulan yang sedang kita jalani saat ini adalah bulan yang sangat diberkahi. Syahrun mubarak. Ya. Allah begitu memuliakan bulan ini, sehingga Allah memilih bulan Ramadan ini untuk menurunkan Al-Quran, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran di bulan ini. Masya Allah. Maka para ulama menamai salah satunya bulan Ramadan itu dengan nama Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran, ya. Maka ya kita tidak heran ya kalau masjid-masjid di sekitar kita, di sekitar kalian itu, kalian perhatikan ya, setiap malam bapak-bapak, ibu-ibu, ya kakak-kakak kalian dan juga kalian datang setiap malam ke masjid untuk menegakkan sholat tarawih, ya. Dan tidak puas dengan itu kan, kalian juga dengan bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian, kakak kalian deres Al-Quran di masjid kan, bahkan ada yang sampai larut malam loh. Masya Allah. Apalagi kalau kalian pelajari ya di kitab tarikh ya, di kitab sejarah Islam, apa yang oleh para ulama lakukan dengan Al-Quran di bulan Al-Quran ini. Lagi apa yang para sahabat lakukan, bahkan Rasulullah SAW lakukan di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Ya, Masya Allah. Begitu semangat, begitu luar biasa mereka membaca Al-Quran. Banyak sekali yang mereka baca. Salah satunya misalkan Imam Syafi'i pernah selama 1 bulan di bulan Ramadan mengkhatamkan sampai 60 kali, subhanallah. Ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa ya mereka itu kok kuat ya membaca Al-Quran sampai seperti itu, belajar Al-Quran sampai seperti itu, mengajarkan Al-Quran sampai seperti itu. Ya, salah satunya ya faktornya yang mendukung adalah karena mereka sangat yakin dengan hari akhir. Iman mereka terhadap hari akhir itu begitu kuat. Ya. Peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di hari akhir, mereka sangat meyakini kebenarannya. Ya. Ini bisa kita ketahui misalkan dalam hadis ya yang Rasulullah sampaikan dalam Sahih Muslim ya, yang kalian semua sudah hafal itu. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Nasihat ini Rasulullah sampaikan kepada para sahabat pada saat itu.
yang pada dasarnya juga menasihati kita, menasihati kalian semua ya, untuk banyak membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, menghafalkan. Kalau sudah hafal tetap dibaca di murojaah dan diperbanyak itu. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Al-Quran nanti kelak di hari kiamat akan mendatangi ahlul Quran untuk memberikan syafaat, untuk memberi syafaat pertolongan. Ketahuilah wahai anak-anakku, syafaat atau pertolongan di hari kiamat pada dasarnya sebetulnya asalnya itu tidak ada ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu di juz 1 itu ya, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, takutlah kalian dengan suatu hari, yaitu hari kiamat, yang seorang tidak bisa membela orang lain, wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat. Jadi asalnya nggak ada. Atau di dalam surah Al-Muddathir yang sedang dihafal itu juz 29 ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in ya, tidak bermanfaat syafaat pada saat itu. Fama tanfa'uhum, tidak bermanfaat syafa'atus syafi'in. Tetapi ada beberapa yang dikecualikan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat pertolongan. Salah satunya adalah Al-Quran, sebagaimana hadis tadi. Bahkan Rasulullah dalam kesempatan yang lain lebih menjelaskan lagi. Nah, ada ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Di situ ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan ya, ahlul Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran ya, itu dengan seorang laki-laki yang syahid, yaji'u birajuli sahibi yaumal qiyamah ya. Al-Quran itu didatangi oleh ya, laki-laki yang syahid, yang wajahnya itu tampak kecapean karena kurang tidur, karena kehausan ya. Pokoknya yang tampak kayak kecapean gitu loh, yang kayak kusut, kayaknya kayak nggak keren ya. Yang kemudian ya, rajulun syahid tadi bertanya kepada Al-Quran, ata'rifuni, apakah anda mengenal aku? Tentu saja Al-Quran itu tidak mengenal. Tidak, saya tidak mengenal anda. Maka kemudian rajulun syahid tadi memperkenalkan diri kepada Al-Quran. Analladzi ushiruka lailaka, aku adalah yang sering membuat anda itu bergadang di malam hari. Wa analladzi ud'imuka fi naharika, dan aku juga yang sering membuat anda itu kehausan di siang hari ya. Maka kemudian Al-Quran itu sadar, oh ini Al-Quran yang Allah visualisasikan dalam bentuk laki-laki yang seperti ini ya, rajulun syahid. Maka ya, ini sebetulnya nasihat ya bagi kita. Al-Quran yang nanti bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran yang kemudian ya kita baca, yang membuat kita itu nanti juga menghabiskan malam-malam dengan Al-Quran itu sampai menahan kantuk, mengorbankan tidur kita. Atau di siang hari ketika kita haus, kita tetap membaca Al-Quran ya. Malam, siang kita banyak tetap membaca Al-Quran dengan semangat ya. Dan tidak hanya di hadis ya, di Al-Quran juga demikian. Banyak tema tentang bangun malam untuk membaca Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Itu Allah nasihatkan di dalam Al-Quran. Salah satunya di dalam
surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Jadi lailan tawila, malam yang panjang, bukan kebalikannya, lailan qasiran. Ya. Apalagi wala tawilan wala qasiran. Ya, panjang tidak, pendek tidak. A'udzubillahi min dzalik ya. Dan juga di ayat-ayat yang lain. Ya, anak-anakku, apa yang bisa dilakukan oleh rajulun sahib tadi yang nampak kusut, nampak kecapean tadi? Ternyata itu yang bisa menolong ahlul Quran untuk mendapatkan kemudahan di yaumul hisab. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Dalam surah Al-Insyiqaq yang kalian hafalkan itu di juz 30 ya. Rajulun sahib itu memberi pertolongan kepada ahlul Quran untuk dimudahkan mendapatkan kitab dari sebelah kanan, yang kemudian oleh Allah mudahkan hisabnya, Masya Allah. Jadi sebelum dimuliakan dengan surga sudah dibuat gembira di hari yang luar biasa, di hari hisab itu. Dan tidak cukup itu saja, Rasulullah melanjutkan dalam hadis itu, Allah kemudian memanggil dengan terlebih dahulu menanyakan ya kepada ahlul Quran itu, siapa nama bapakmu, siapa nama ibumu, biar aku datangkan ke sini. Kemudian disebutkan fulan, fulanah. Maka segera Allah datangkan ya. Dan kalian juga tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah. Allah kemudian di hadapan semua penduduk bumi, Allah memakaikan tajul karamah, mahkota kemuliaan di kepala kedua orang tua. Ya, kalian juga sangat mungkin nanti kedua orang tua kalian yang kalian cintai dimuliakan juga oleh Allah. Apalagi kalian yang membaca nanti, Masya Allah, minimal 10 kali lipat kemuliaannya. Ya. Makanya tentunya ya ketika kita landasi dengan keimanan kepada hari akhir, kita diberi nasihat oleh Rasulullah SAW seperti itu, harusnya kita ya bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh mengeluh ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya, murojaah ya, begitu luar biasa. Belum kemuliaan yang lain loh ini di dunia ya, di akhirat yang lainnya ya. Pernah ya Ustadz ya menghadiri pengajian ya, seorang syekh dari Palestina di Yogyakarta ya. Ada yang bertanya di sesi tanya jawab itu, wahai syekh, apa yang bisa kami lakukan yang itu akan membuat kami mudah untuk menjadi ahlul Quran? Maka jawab syekh tadi, setelah taufik dari Allah, hidayah itu taufik ya, petunjuk kemudahan dari Allah, faktor yang paling utama agar dimudahkan menjadi ahlul Quran adalah kesungguhan. Jadi bukan karena pinter tidaknya, kaya tidaknya, atau siapa orang tuanya, atau apapun alasannya. Faktor yang paling penting supaya Allah memudahkan seorang itu jadi ahlul Quran adalah kesungguhan ya seseorang itu untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya. Maka ya ini harusnya bisa ya memotivasi kalian ya, mendorong kalian untuk belajar Al-Quran dengan lebih sungguh-sungguh, dilakukan dengan senang hati. Dengan demikian Ustadz juga akan tambah memiliki harapan kepada kalian. Ustadz juga tambah semangat ya untuk mendoakan kalian, mendampingi kalian dan juga teman-teman Ustadz yang lain, supaya kalian benar-benar menjadi bagian ya dari ahlul Quran yang nanti didatangi oleh rajulun sahib ya. Ustadz doakan sekali lagi, mudah-mudahan kalian ya menjadi ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi yang dipilih oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah di dunia
dan di akhirat. Sekali lagi pesan Ustadz, semangat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah Al-Quran, belajar. Bagus kalau kalian juga mau mengajarkan kepada adik-adik kalian. Itu saja ya pesan Ustadz, pesan Pak Bayu. Aku qouli hada, astaghfirullahal azim li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.